Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Jadi sebelum kita mempresentasikan PT Imajinasi, jadi alangkah baiknya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena saya masih bisa berdiri pada malam hari ini untuk mempresentasikan PT Imajinasi saya. Oke, bagus sekali bahasanya guys. Oke. Yang pertama yang terhormat khususan buat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemla Roy Hanif Ida. Terus ada yang saya sayangi, saya banggakan dan saya cintai kedua orang tua saya dan keluarga besar yang ada di rumah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat pula ada beserta jajaran pengurus dan guru. Kemudian yang terakhir ada teman-teman yang saya banggakan yang selalu bersama saya dan hampir OTW 3 tahun guys. Jadi kita ini mau boyong. Sampai berjumpa kapan-kapan. Nanti langsung aja. Jadi perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Izzati, saya dari kelas 12 BM Al-Quran Allah Rebahan Fida. Jadi pada malam hari ini aku akan mempresentasikan tentang sambungan yang Bung Karno. Setelah Bung Karno siapa? Ya Bung Hatta dong. Bung Hatta guys, Bung Hatta. Oke, siapa yang gak kenal dengan Bung Hatta? Seorang yang pemuda yang sangat-sangat cerdas. Beliau ini dari muda itu memang udah pernah jadi bagian apa sih pemuda-pemuda apa ngono jenenge wis karti lali aku. Atau nama aslinya atau yang disebut Bung Hatta ini nama aslinya adalah Muhammad Attar. Bagus ya namanya. Di mana beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi kita sama-sama Sumatera guys. Bedanya aku Aceh. Nah, di mana pada tanggal 12 Agustus 1902 di mana anak dari Haji Muhammad Jamil itu ayahnya, tapi nggak tahu, tidak jelaskan ibunya siapa. Nah kemudian beliau belajar di sekolah Belanda atau ILS sama seperti Bung Karno. Nah kemudian beliau belajar di Mulu atau di Padang, di mana beliau belajar tentang prinsip di sekolah di Princeton Hendrik School. Kemudian pada tahun 1921 beliau mendapatkan beasiswa di Handels Hogeschool Rotterdam. Nah, kemudian jasa-jasa beliau kalau kita boleh tahu, nah ini kita cari tahu gimana beliau mengadakan padang atau organisasi kepemudaan. Jadi, nah ini yang aku maksudnya. Jadi beliau tuh dari muda udah buat satu organisasi buat para pemuda-pemuda yang pintar, maksudnya bukan yang pintar doang, maksudnya yang bisa diajak buat gitulah. Kemudian beliau juga bergabung dalam perhimpunan Hindia dan Belanda. Jadi makanya kenapa beliau ini sangat dipercaya. Kemudian pada tahun 1921 diadakannya Liga Imperialisme Kolonialisme. Aku juga nggak paham. Dan kemudian beliau sebelumnya itu menjadi Perdana Menteri. Dan yang terakhir menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Wow. Nah kemudian beliau juga adalah seorang tokoh kunci perumusan proklamasi pada dulu, dan ketika adanya masa Jepang di sini, beliau memimpin kantor pusat tenaga rakyat yang ada di Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1930 sampai 31 beliau fokus studi atau fokus belajar. Kemudian pada tahun 1932, 2 tahun kemudian beliau menyelesaikannya. Nah, and the last pada tanggal 14 Maret 1980 beliau meninggal dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Kemudian beliau bukan hanya terkenal di Indonesia, beliau juga dikenal juga di luar negeri, dikenal sebagai pegagas politik luar negeri. Itu orang anggapnya seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya tentang Bung Hatta, sambungan dari Bung Karno. Oke, mungkin ada yang kurang, mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. And the last, happy Valentine guys. Yang punya doi Sabila, aku juga punya. Tapi bohong. Oke, adalah. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.